Indonesia, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, sedang dilanda kebakaran. Sedikitnya 7 orang tewas. Gedung parlemen dibakar. Dan polisi anti huru-hara memerangi massa yang marah di jalan-jalan. Namun, apa yang memicu kekacauan ini? Jawabannya terletak pada tunjangan anggota parlemen dan kemarahan publik atas kesenjangan. Dalam penjelasan ini, kami menguraikan berbagai protes yang melanda Indonesia. Mengapa protes itu dimulai? Bagaimana protes itu berubah menjadi mematikan? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Semuanya berawal dari sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Laporan menunjukkan bahwa 580 anggota parlemen menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Jumlah itu hampir 10 kali lipat upah minimum di Jakarta dan 20 kali lipat di provinsi-provinsi yang lebih miskin. Pada saat jutaan orang menghadapi meningkatnya pengangguran, pajak yang tinggi, dan biaya hidup yang melambung, berita tersebut memicu kemarahan. Mahasiswa, serikat buruh, dan pekerja berbaris di parlemen menuntut keadilan. Demonstrasi dimulai dengan damai. Tetapi ketegangan meledak ketika kendaraan polisi menabrak para pengunjuk rasa. Seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun, Aun Kornan, tewas. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pesan video yang direkam khusus menyampaikan belasungkawa. Seraya menambahkan bahwa ia telah menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Saya sudah perintahkan untuk tugas. Namun, kematian Auna memicu kemarahan yang meluas. Di Jakarta, polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata saat pengunjuk rasa melemparkan batu, botol, dan kembang api. Di Makassar, massa membakar gedung parlemen, menewaskan sedikitnya 3 orang. Di Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, kantor polisi dan gedung-gedung negara diserang. Kekerasan tidak berhenti di lokasi pemerintahan. Rumah-rumah para pemimpin politik dijarah, termasuk rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indraati. Toko-toko dan markas polisi dibakar, memaksa bisnis tutup dan pasar saham jatuh. Kepercayaan investor terguncang. Mata uang Indonesia anjlok tajam saat gambar-gambar kota yang terbakar menyebar ke seluruh dunia. Presiden Prabowo Subianto dengan cepat bergerak untuk menenangkan badai. Ia mencabut tunjangan perumahan anggota parlemen, menangguhkan perjalanan ke luar negeri, dan menjanjikan aturan yang lebih ketat tentang tunjangan. Namun pada saat yang sama, ia memerintahkan polisi dan militer untuk menindak. Ia memperingatkan bahwa para pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan dapat didakwa dengan makar atau terorisme. Partai-partai politik dalam koalisinya bahkan menskors beberapa anggota parlemen karena membela fasilitas tersebut. Meskipun ada konsesi, protes akan terus berlanjut. Kelompok mahasiswa menginginkan reformasi yang lebih mendalam, upah minimum yang lebih tinggi, keamanan kerja, dan akuntabilitas yang nyata. Para pengamat memperingatkan bahwa pendekatan keamanan yang ketat hanya akan memicu lebih banyak kemarahan. Dengan adanya unjuk rasa baru yang direncanakan di Jakarta dan kota-kota lain, kerusuhan mungkin tidak akan segera berakhir. Kerusuhan di Indonesia mengungkap rasa frustrasi yang lebih dalam, kesulitan ekonomi, kesenjangan, dan terputusnya hubungan antara para pemimpin dan rakyat. Tunjangan perumahan mungkin telah menyulut api, tetapi yang membuatnya tetap menyala adalah kemarahan publik atas janji-janji yang diingkari selama bertahun-tahun. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang peristiwa global, berlangganan Indian Express. Mengerti.